Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Hambalang, Jawa Barat, di mana kita juga masih menyaksikan kalau kita melihat dari rundown pada pagi hari ini, rencananya Prabowo Subianto akan memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon menteri dan juga calon wakil menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat di kediamannya. Dan pada pukul 8 pagi, rencananya Prabowo Subianto ini akan memberikan kata sambutan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan pukul 9:15 akan ada pengenalan, dan di pukul 10:30 ada pembekalan terkait tema geopolitik. Kemudian di pukul 13:30 kalau dari informasi yang kami dapatkan akan dilanjutkan dengan tema kesuksesan sebuah negara, dan pada pukul 16 sore nanti akan ada tema GDP yang diberikan oleh Prabowo Subianto, pembekalan kepada calon menteri yang akan hadir pada pagi hari ini. Dan akan dilanjutkan, pembekalan ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 hari, tanggal 16 Oktober dan juga 17 Oktober 2024, di mana esok hari ini akan dilanjutkan dengan tema-tema lainnya, yakni ada tema AI di pukul 9 pagi, tema komunikasi di pukul 11 pagi, tema lapangan kerja masa depan di pukul 12 pagi, tema anti korupsi esok hari di pukul 14 pagi, dan akan ada kesimpulan di pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Kalau melihat sejumlah calon menteri sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun sudah terlihat pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga kita tidak sendiri, tapi kita ditemani oleh narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bang Arief Nurul Iman, analis politik. Selamat pagi, Bang Arief. Pagi, Mbak. Kemudian juga ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi, Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Rati. Ya, Bang Daniel, kalau melihat pembekalan akan dilakukan selama 2 hari, walaupun pagi hari ini belum dimulai, kita masih juga menantikan sejumlah tokoh calon menteri yang juga hadir pagi hari ini di kediaman Bapak Prabowo Subianto. Tapi untuk agenda sendiri akan seperti apa, Bang, hari ini, Bang? Pertama begini, pada prinsipnya Pak Prabowo punya kebiasaan untuk memberikan pembekalan awal pada setiap dimulai misalnya dulu kepada setiap kader-kader beliau yang akan bekerja sebagai pejabat publik. Misalnya dulu di Gerindra, setiap anggota DPR baru pasti diberikan pembekalan penting tentang arah perjuangan, bagaimana cara kerja Pak Prabowo dan macam-macam, kemudian membangun seperti mutual understanding, kemudian pemahaman bersama dan macam-macam. Kemudian kedua, ini dalam kesempatan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau juga ingin menyamakan persepsi, membangun kekompakan tim, karena Pak Prabowo orangnya tentu ingin ada teamwork yang sangat kuat. Nah, oleh sebab itu beliau mengumpulkan di awal-awal ini bahwasannya menteri-menteri ini harus paham bagaimana arah kerja Pak Prabowo nanti. Nah, ketiga, Mbak Ratih, memang Pak Prabowo saat ini punya concern terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Makanya kemudian nanti Pak Prabowo pasti akan banyak bicara tentang bagaimana membangun kesadaran bersama, kepekaan bersama terkait dengan dinamika geopolitik dan geostrategis yang hari ini sangat dinamis dan punya potensi sangat mengkhawatirkan, yang harus diantisipasi oleh kita di dalam negeri. Nah, kesadaran bersama ini ingin dijadikan Pak Prabowo sebagai frame frame kesadaran bahwasannya arah kerja-kerja setiap menteri harus seperti apa, dan harus juga menyesuaikan dengan kondisi faktual geopolitik dan geostrategis kita. Itulah kenapa pilihan politik Pak Prabowo pada saat ini itu adalah pilihan politik kolaboratif. Artinya Pak Prabowo ingin memastikan konsolidasi yang kuat di dalam negeri. Kalau saya sering menggunakan istilah rumah kita itu harus dipastikan
kompak, dipastikan nyaman, dipastikan aman, agar kemudian ketika berhadapan dengan kondisi dinamika di luar rumah yang sedang tidak baik-baik saja dan bahkan cenderung dalam tanda kutip anarkis, ya, itu berbahaya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo ingin bangun kesadaran ini harus kompak, harus kolaboratif. Makanya materi pertama nanti yang akan disampaikan Pak Prabowo ya terkait dengan geopolitik dan geostrategis itu, Mbak Rati. Baik, Bang Daniel, kita konfirmasi sekali lagi, apakah pembekalan ini nantinya hanya ditujukan untuk calon menteri saja, atau juga ada calon wakil menterinya dan juga kepala badannya yang juga turut hadir hari ini? Hari ini sampai beberapa hari ke depan itu pembekalan disampaikan untuk para menteri. Jadi para menteri semuanya dibekali, nanti dilanjutkan dengan para wakil menteri dan wakil kepala badan. Baik, untuk tema-tema yang diangkat sendiri, tadi Bang Daniel sudah menyampaikan fokus dari Pak Prabowo geopolitik begitu ya, makanya di sekitar jam 10.30 kalau kita menerima rundown-nya akan diberikan pembekalan terkait geopolitik. Tapi kita melihat juga ada tema-tema lain yang cukup menarik terkait AI, kemudian lapangan kerja, anti korupsi dan lain sebagainya. Kenapa dalam pembekalan ini merasa penting untuk diberikan kepada calon-calon menteri ini, Bang Daniel? Ya, itu menunjukkan fokus Pak Prabowo. Misalnya saya ambil salah satunya isu agenda pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, itu menunjukkan sikap dan target Pak Prabowo bagaimana peta jalan menuju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, itu harus menjadi frame pikir seluruh anggota kabinet. Artinya semuanya harus bekerja menuju target-target yang sudah dibuat Pak Prabowo itu. Dan peta jalannya seperti apa itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, dan semuanya harus merujuk pada peta-peta agenda menuju 8% tersebut. Kemudian kedua misalnya AI. Pak Prabowo ingin membangun kesadaran bahwasannya hari ini peran AI itu sangat penting, bahkan bisa mendominasi kehidupan dan hidup di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu tidak boleh lagi ada menteri yang tidak paham dengan urgensi AI ini. Artinya Pak Prabowo ingin memastikan penggunaan teknologi, penggunaan AI di setiap kebijakan publik itu harus dipastikan dilakukan. Artinya kalau saya persingkat, literasi terhadap teknologi, literasi terhadap AI dari setiap menteri itu harus ditingkatkan, harus memahami ini dengan baik. Kemudian ketiga tentu terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Seperti sering saya sampaikan bahwasannya Pak Prabowo itu mengisyaratkan bahwa setiap anggota kabinetnya harus punya integritas yang tinggi. Memelihara integritas ini adalah salah satu modalitas semua agenda-agenda pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, Pak Prabowo selalu wanti-wanti terkait dengan dulu beliau sering sebut istilah bocor begitu, itu harus diminimalisir. Pak Prabowo ingin memastikan semua anggota kabinetnya itu fokus bekerja, memanfaatkan APBN yang ada serta sumber daya yang lainnya itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itulah kemarin kan di banyak forum sebenarnya, baik terbuka maupun tertutup, Pak Prabowo menyampaikan kepada para menteri bahwasannya beliau juga sudah menyampaikannya kepada seluruh ketua umum partai bahwasannya beliau tidak menginginkan para menteri itu digunakan sebagai alat untuk mengakumulasikan dana partai misalnya, atau menggunakan
para menteri untuk mencari uang dari APBN menggunakan jabatan-jabatan mereka untuk kepentingan partai. Nah, itu sudah diwanti-wanti oleh Pak Prabowo sejak awal. Nah, oleh sebab itulah kenapa materi pemantapan terkait dengan sikap anti korupsi ini disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang dan termasuk pada agenda pemantapan hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Baik, Bang Daniel, kita harus jeda dulu sejenak, nanti juga mungkin boleh ditanggapi terkait apakah dalam pembekalan ini juga akan cukup dijelaskan oleh Pak Prabowo terkait mekanisme dari kementerian-kementerian, karena kita melihat juga kan di pemerintahan Pak Prabowo nantinya beberapa kementerian ini akan dipecah atau dibedakan begitu ya, Kementerian Hukum sendiri, HAM sendiri, agar tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada tumpang tindih peraturan. Apakah dalam pembekalan ini juga akan dibahas lebih detail? Kita akan sambung lagi nanti ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.